Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan dibuka halaman 50. Buku kamu pelajaran. Kalau buku LKS kamu halaman 11. Ya. Perhatikan baik-baik pelajarannya. IPA. Masalah cara menghasilkan energi. Sudah? Perhatikan baik-baik. Kita perhatikan buku kamu. Manfaat listrik amat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menggunakan peralatan listrik. Ya. Perhatikan gambar saklar. Di samping ada yang terjadi jika kamu menekan tombol apa benda tersebut. Jika kamu menekan kembali tombolnya, apalah ada perubahan yang terjadi. Apa fungsi dan bentuk tersebut fungsinya. Nah, sebelum menjelaskan apa manfaatnya dan apa tujuannya, ya, kita membahas tentang saklar. Saklar itu adalah untuk mematikan aliran listrik atau off dengan on. Itu gunanya saklar untuk memperbaiki dan sebagainya. Saklar itu ada bermacam-macam. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Kalau 3 berarti 3 lampu. Kalau 2, 2 lampu. Kalau 1, 1 lampu. Itu bermacam-macam rangkaian listrik. Ya. Rangkaian listrik itu bermacam-macam. Tapi kegunaannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Listrik mendorong manusia untuk menemukan alat-alat berteknologi canggih guna memudahkan pekerjaan manusia. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Di rumah kita bermacam-macam. Contohnya lampu penerangan. Di rumah kita, kalau tidak ada lampu rasanya gelap gulita, rasa putus asa. Ini namanya listrik. Kalau dulu kita hanya menggunakan lampu lentera atau lampu tembok, ya. Sekarang sudah, tapi masih ada warga kita yang masih sampai belum menikmati listrik. Baik energi listrik di rumah tangga kita bermacam-macam sangat keperluan kita. Misalnya contoh. 1 untuk penerangan, 2 untuk kegiatan sehari, contohnya mencuci pakaian, mesin cuci. Apalagi kegiatan mencas HP, ada lagi setrika, banyak. Bahkan memasak pun menggunakan listrik. Kalau dulu pemasak menggunakan apa? Kayu bakar. Sekarang sudah menggunakan listrik dan sebagainya. Manfaatkan listrik banyak. Nah, baik, kita lihat di sana. Listrik adalah salah satu bentuk energi listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat umum. Listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Oleh karena itu kita menyebutnya arus listrik. Nah, di sana, ya, lihat, perhatikan.
Satu, pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat PLTA. Ya. Air yang mengalir dapat menghasilkan energi, misalnya air terjun, sungai, dan ombak. Indonesia memiliki banyak potensi aliran air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik baru. Biasanya sumber energi air ini terdapat di daerah pegunungan atau tempat tinggal lainnya. Energi ini digunakan dalam suatu pembangkit listrik tenaga air. Contohnya kita di Kalimantan yang ada di Riam Kanan, Banjarmasin ya, di Riam Kanan. Nah, Jatiluhur di Jawa Barat, di Sumatera. Nah, kalau Bapak lihat gunung ini di dam. Nah, ini air di dam oleh gunung-gunung di dam. Nah, dipasanglah sebuah turbin untuk memutar baling-baling. Nah, itu gunanya untuk memutar. Kita lanjutkan sana. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak digunakan Bapak tadi, ya. Contohnya di sana. Baterai dan aki. Baterai disebut dengan energi kering, ya. Energi yang dihasilkan oleh baterai berasal dari energi kimia. Kalau kita buka itu ada kimianya, hitam, batu arangnya, ya. Dalam itu ada kimia. Hati-hati, ada racunnya nanti jangan seberang, ya. Karena mengandung kimia. Di dalam baterai terdapat batang karbon yang hilang baterainya, yang dikelilingi serbukan berwarna hitam. Serbukan tersebut merupakan bahan kimia menghasilkan listrik. Bahkan kimia mengantarkan listrik disebutkan dengan elektrolit. Dalam baterai, batang karbon dan serbuk dibungkus dengan seng. Pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif baterai, sedangkan baterai karbon berfungsi sebagai kutub positif. Perbedaan dengan baterai aki disebut dengan elemen basa. Di dalam aki terdapat larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Aki juga memiliki kutub positif dan kutub negatif kan aki. Kalau terbalik hati-hati. Kalau mentis aki, Bapak minta jangan kabel yang tidak ada bungkusnya, angus tangan kamu. Kalau mentis ada apinya, kita harus yang menggunakan isolator. Kalau kabel nambah isolator kita bisa memegangnya. Ya kalau mentis. Ada nih enggak. Ya, hati-hati dalam menghasilkan energi listrik kedua plat tersebut. Nah, itu ada plat lempingan, ada yang positif. Nah, ini Kak, ingat itu aki menggunakan ya air kerasnya itu aki. Yang kita pasang di motor, di mobil, aki. Itu apa? Penerangan lampu dan memutar dinamo supaya motor itu bisa hidup. Nah, itu contoh. Ada lagi menggunakan dinamo. Lihat dinamo. Dinamo tuh dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus yang disebut DC dan dinamo arus bolak-balik AC. Dinamo terdiri atas magnet, cincin, Fisher, dan kumpuran. Ada kumpurannya di dalam itu, magnetnya dengan tembaga. Kamu lihat saja kalau kamu mau tahu, ya dinamo itu kalau dibuka kita memperbaiki, ada karbonnya di sana untuk memutar magnet. Ya, untuk memutar magnet dan menjadikan AC DC-nya. Buka dinamo itu ada kumpuran di dalam itu, lempengan itu. Nah, ada kabel. Itu memberikan arus listrik untuk memutarkan. Nah, di sini ada AC DC-nya.
dinamo sepeda. Nah, itu kan dinamo ya. Energi juga memberikan besar yang dibungkuskan dengan lampu atau nyala lampu yang paling terang. Nah, sekian dulu penjelasan Bapak ya. Nah, ini silakan dibaca baik-baik apa fungsinya tadi. Makanya misalnya contoh di sana. Bahkan ada rangkaian-rangkaian listrik. Ada yang rangkaian listrik yang secara paralel, ada yang rangkaiannya listrik untuk lampu tuh ada rangkaian seri. Lihat gambar yang A itu, kalau rangkaian seri itu satu arus, kalau dimatikan lampunya, saklarnya itu akan mati semua karena putus. Nah, kalau dihubungkan baru menyala. Lain lagi dengan rangkaian paralel. Nah, itu rangkaian paralel ada lagi bermacam-macam. Nah, ada teknik-tekniknya, cara pemasangannya. Iya, paralel gimana? Cara pemasangan. Oh, itu paralel. Oh, itu seri. Iya. Nah, itu kita harus memahami cara pemasangan. Rangkaian listrik yang akhirnya listriknya dipasang dengan tanpa kabel. Nah, dia di sana rangkaian paralel. Perhatikan caranya seri. Ada di sana rangkaian listrik yang alatnya listrik dipasang sejajar sehingga terbentuknya cabang di antara sumber atau listrik. Ada yang paralel, lihat, ada yang seri. Cara pemasangannya dan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, ya, jadi Bapak minta tolong dikerjakan IPA-nya. Diingat, perhatikan, tolong dikerjakan IPA-nya halaman 12. Ya, perhatikan, kerjakan. Halaman 12 itu dijawab sampai A ya. Ingat, sampai A, B. Ya, jadi Bapak minta tolong dijawab halaman 12 sampai halaman 13 itu dijawab IPA-nya. Ya. Bisa dilangsung di buku. Bisa di yang tidak punya buku di kertas boleh. Nah, tolong kerjakan. Sekian dulu pemberian Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya. Selamat bekerja. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.